Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran IPA. Nah, untuk kelas 8 ini sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu materi ketiga tentang usaha pesawat sederhana dan penerapannya. Di mana pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas submateri tentang usaha. Oke? Nah, adapun kompetensi dasar dari pertemuan kita kali ini adalah menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Dan tujuan pembelajarannya diharapkan setelah pembelajaran ini Ananda mampu menjelaskan konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menyelesaikan soal sederhana menggunakan rumus usaha. Oke? Nah, apa sih itu usaha? Apakah istilah usaha dalam ilmu IPA ini sama dengan usaha yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan, kan kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kalian mau melaksanakan ujian misalkan. Kalian berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus, berarti kalian belajar. Nah, apakah istilah usaha dalam kehidupan sehari-hari ini sama dengan istilah usaha dalam IPA? Oke, kita akan temukan jawabannya ya. Nah, usaha ini berkaitan dengan energi. Nah, di mana energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Perhatikan gambar kuda yang sedang menarik kereta. Nih, di sini ada kuda yang sedang menarik kereta. Nah, jika kuda menarik kereta kemudian mengakibatkan kereta berpindah tempat, dikatakan kuda melakukan usaha. Ibu ulangi, kuda menarik kereta sehingga keretanya itu berpindah tempat, maka kuda ini melakukan usaha. Oke? Nah, mengapa si kuda ini mampu menarik kereta? Nah, jelas. Kuda mampu menarik kereta karena kuda ini memiliki energi. Dapat dipahami sampai sini ya? Oke, perhatikan lagi gambar ini ya. Oke, dari kedua gambar ini, apa sih yang dapat kamu amati? Gambar yang satu ini adalah seseorang yang mendorong meja. Lihat arah gayanya, arah tanda panahnya. Ini menandakan bahwa seseorang ini memberikan gaya terhadap meja, tapi mejanya itu dia tidak berpindah tempat atau bergerak. Beda dengan gambar yang kedua, di mana gambar yang kedua ini seseorang mendorong meja, nah sehingga meja ini itu berpindah tempat, gitu. Lihat arah gayanya ya. Jadi yang gambar kedua ini orang mendorong meja, mejanya berpindah tempat. Jadi terlihat jelas perbedaannya ya. Sudah terlihat jelas ya perbedaannya. Nah, di mana gambar satu ini ketika meja didorong, mejanya itu tidak berpindah tempat. Nah, tidak ada gaya pada meja. Nah, sehingga mengakibatkan meja tidak bergerak. Nah, hal itu dikatakan tidak melakukan usaha. Kita lihat gambar 2. Nah, gambar 2 ini kan tadi ketika meja ini didorong, diberikan gaya, kemudian meja ini dapat berpindah tempatnya. Jadi, ada gaya pada meja yang mengakibatkan meja berpindah tempat. Nah, ini dikatakan melakukan usaha. Paham sampai sini? Jadi, ibu ulangi, intinya ketika ada perpindahan tempat, nah ketika ada perpindahan tempat, maka itu dia melakukan usaha, dikatakan melakukan usaha. Ketika bendanya itu dia tidak bergerak, tidak ada perpindahan, maka itu tidak dikatakan tidak melakukan usaha. Nah, jadi di sini jelas ada pengaruh atau usaha ini dipengaruhi oleh gaya dan juga perpindahan, ya. Nah, dalam ilmu fisika usaha ini disebut dengan banyaknya energi yang diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya, atau besarnya energi yang digunakan untuk memindahkan suatu benda, yang dimana secara sistematis
Nah, secara matematis dituliskan dalam rumus W sama dengan F dikali S ya, di mana W ini adalah usaha, satuannya Joule, kemudian F ini adalah gaya, satuannya Newton atau simbolnya N besar, kemudian S adalah perpindahan, satuannya adalah M. Di mana usaha 1 Joule ini sama juga dengan 1 Newton kali 1 meter. Maksudnya 1 Joule ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter. Oke, usaha rumusnya itu adalah W sama dengan F dikali S. Harus diingat ya. Nah, jadi nih ketika kita memberikan tarikan atau dorongan yang dinamakan dengan gaya terhadap suatu benda, tapi benda tersebut tidak berpindah tempat, maka disebut dia itu tidak melakukan usaha. Oke, ketika tidak berpindah tempat, maka tidak melakukan usaha. Ya. Oke, untuk lebih memahami coba lihat gambar ini. Di sini ada gambar, ada 2 gambar. Manakah yang melakukan usaha dan yang tidak melakukan usaha dari gambar 1 dan gambar 2? Oke, silakan kalian amati gambar 1 dan gambar 2 mana ya yang kiranya dia yang melakukan usaha dan juga tidak melakukan usaha. Oke, kita bahas satu persatu. Pada gambar 1 dilihat di sini gerobak didorong, kemudian gerobak ini kembali ke posisi awal. Artinya ketika dia kembali ke posisi awal, tidak ada perpindahan yang terjadi pada gerobak. Berarti S-nya ini adalah 0, tidak ada perpindahan. Ketika tidak ada perpindahan, maka tidak ada usaha, kan? Nah, jadi dikatakan gambar yang 1 ini dia tidak melakukan usaha. Sekarang untuk gambar yang nomor 2, kita lihat di sini di mana orang yang sedang mendorong troli. Nah, trolinya itu dia berpindah tempat, jelas ya. Ada perpindahan pada troli. Nah, atau gerobak ini ya. Di mana awalnya dari dekat pohon, kemudian berpindah ke rumah nih. Berarti di sini jelas ada perpindahan. Nah, karena ada perpindahan berarti S-nya itu tidak sama dengan 0. Berarti ini dikatakan dia itu melakukan usaha karena ada perpindahan. Oke. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, kemudian terdapat hubungan antara usaha dan daya, di mana daya adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha atau kerja, atau bisa juga dikatakan besar usaha yang dilakukan gaya dalam waktu sekon, di mana secara matematis rumus gaya ini dituliskan P sama dengan W per T, dengan P ini adalah daya, satuannya watt, kemudian W besar ini adalah usaha, satuannya joule, kemudian T kecil ini adalah waktu, satuannya sekon atau S kecil simbolnya ya. Oke, Ibu ulangi. Daya dituliskan dalam rumus P sama dengan W dibagi T. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada sebuah gaya 500 Newton bekerja pada benda. Jika usaha yang dilakukan gaya sebesar 1250 Joule, maka benda berpindah sejauh. Nah, ini diketahui. Nah, kalau ada soal kita tentukan dulu nih apa saja yang diketahui pada soalnya dan apa saja yang ditanyakan pada soalnya, baru nanti ke penyelesaiannya ya. Nah, di soal diketahui F atau gayanya ini adalah 500 Newton. Kemudian usaha yang dilakukan gaya sebesar 1250 Joule, berarti W-nya itu adalah 1250 Joule. Kemudian ditanyakan adalah berapa atau benda berpindah sejauh berapa. Nah, berarti S ya. Nah,
Kita tahu bahwa rumus usaha ini adalah W sama dengan F dikali S. Berarti untuk mencari S, nah berarti S sama dengan W per F, di mana W ini adalah usaha dan F ini adalah gaya. Berarti kalau udah ada rumusnya kita tinggal masukkan saja nih. W-nya berapa? W-nya 1250 Joule dan F-nya adalah 500. Nah, berarti tinggal dibagi saja. Nah, berarti benda berpindah. Nah, didapatkan ya di sini perpindahannya adalah 2,5 meter. Jadi, pada gaya 500 Newton yang bekerja pada benda dengan usaha 1250 Joule, benda berpindah sejauh 2,5 meter. Oke. Contoh kedua, nah perhatikan gambar perpindahan benda berikut. Nih, ini ada benda yang diberikan gaya sebesar 200 Newton. Nah, berpindah ke sini. Yang ditandai dengan kotak dengan garis patah-patah. Nah, ini menunjukkan adanya perpindahan benda. Dengan perpindahannya itu sejauh 50 cm. Pertanyaannya adalah besarnya usaha yang dilakukan benda adalah, nah berarti kita tentukan nih apa yang diketahui di soalnya. Oke, di sini ada F sama dengan 200 Newton. Berarti diketahuinya adalah F atau gaya yang bekerja pada benda adalah 200 Newton. Kemudian di sini ada perpindahannya S yaitu 50 cm. Karena S atau perpindahan ini satuannya dalam meter, berarti kita harus konversi dulu nih dari cm ke meter. Nah, di mana 50 cm ini sama dengan 0,5 meter. Oke? Nah, kemudian yang ditanyakannya adalah W. Baru deh ke penyelesaiannya. Di mana kita tahu rumus W atau rumus usaha ini adalah F kali S, gaya kali perpindahan. Di mana F-nya ini sudah diketahui 200 Newton dan S-nya ini adalah 0,5 meter. Berarti dihasilkanlah usaha 100 Joule. Berarti besarnya usaha dengan gaya 200 Newton dan perpindahan 50 cm adalah 100 Joule. Oke? Mudah ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kemudian, nah, soal yang ketiga, sebuah kipas melakukan usaha 3600 Joule selama 1 menit. Nah, besarnya daya kipas angin tersebut adalah, nah berarti sama nih caranya. Pertama, kita harus menentukan dulu apa yang diketahui di soal. Nah, di mana di soal itu diketahui usaha yaitu atau W sama dengan 3600 Joule dengan waktu T 1 menit. Nah, karena T ini satuannya dalam sekon, berarti kita harus konversi lagi nih. 1 menit ini berapa detik? Nah, didapatkan 1 menit itu 60 detik. Oke, nah yang jadi pertanyaannya di sini besarnya daya kipas, berarti P ya, daya. Oke, baru deh kita ke penyelesaiannya. Di mana rumus daya adalah W per T. Usaha dibagi waktu. Tinggal dimasukkan saja. Usahanya adalah 3600 Joule dengan waktunya adalah 60 sekon. Berarti didapatkanlah daya pada kipas angin adalah 60 watt. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, kesimpulan dari materi kita kali ini adalah usaha ini besarnya energi atau usaha itu disebut juga dengan besarnya energi yang digunakan untuk memindahkan suatu benda. Di mana sebuah benda dikatakan tidak melakukan usaha, berarti W-nya itu adalah 0 jika gaya yang bekerjanya itu tidak mengakibatkan benda berpindah. Oke, jelas ya. Tidak melakukan usaha atau W-nya 0, maka dia tidak mengakibatkan benda itu berpindah. Berarti dia tidak ada usaha ya. Kemudian
benda dikatakan melakukan usaha ketika benda itu berpindah tempat. Oke. Dan secara matematis usaha ini dituliskan dalam rumus W sama dengan F dikali S. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita pada pertemuan kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Oke, tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.